Halo semua, saya mohon minta maaf dikarenakan kamera saya tidak ada. Jadi nanti pada video ini saya tidak memakai kamera dikarenakan kamera saya lagi rusak. Jadi saya mohon minta atas pengertiannya. Kalau gitu mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Kepil. Saat ini saya akan lanjutkan pemahaman saya tentang pertemuan ke-8 materi paralegal gugatan sederhana uang kasasi, bagian materi dasar-dasar hukum peninjauan kembali dan dasar-dasar hukum eksekusi putusan perdata negeri di pengadilan negeri. Jadi pertama, syarat peninjauan kembali perdata. Permohonan peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali dan tidak menanggungkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali diajukan kemana Mahkamah Agung sebagai dengan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Siapa yang dapat mengajukan peninjauan kembali? Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendirinya oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali si pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Selama belum diputus, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut. Lalu apabila sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Syarat peninjauan kembali perdata. 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditentukan. 3. Apabila telah dikabulkan satu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu keliruan yang nyata. Selanjutnya, eksekusi putusan perdata. Putusan perdata memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Mengenai pelaksanaan putusan perdata diatur dalam bab ke-9 bagian ke-5 tentang menjalankan keputusan pasal 195 SD pasal 224 Reglamen Indonesia yang diperbaharui. Pada prinsipnya dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta putusan pihak pengadilan untuk melaksanakan eksekusi putusan berdasarkan pasal 196 HII. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. Buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan untuk serta memperingatkan supaya memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 hari. Eksekusi putusan perdata. Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan penggantian jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu.
dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Akibat dari keadaan tidak ada kapasitas jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktis yang pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela. Ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian penyelesaian pemenuhan putusan secara sukarela. Tentunya ini adalah potongannya hukum, kumpulan peraturan gugatan sederhana. Dan tadi kalian bisa baca hukum tersebut di buku sini, bisa cari di online atau mungkin beli bukunya di toko buku. Sekian, ini saja yang hanya bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kalau ada penjelasan saya yang kurang. Kalau gitu saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.